perang nuklir bukan isapan jempol, arah menuju Perang Dunia III meningkat, Israel bakal serang fasilitas nuklir Iran jika perang pecah. Koalisi pimpinan AS yang mendukung Israel telah memperingatkan Yerusalem agar tidak memicu perang regional dengan merespons serangan Iran secara terlalu intens. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengeluarkan peringatan keras pada hari Minggu ketika ia mengklaim, "Siapapun yang menyakiti kami akan membayar harga yang sangat mahal." Dia menambahkan, "Kesiapan kami dalam hal pertahanan tinggi baik di darat maupun di udara." Serangan balasan dapat berkisar antara serangan terbatas terhadap milisi proksi di wilayah yang lebih luas hingga serangan bom langsung terhadap fasilitas nuklir Teheran. Mantan pejabat intelijen Israel, Avi Melamed, mengatakan setiap tanggapan Israel akan sebanding dengan serangan Iran. Hizbullah bersiap menghadapi potensi serangan terhadap Israel ketika Iran mempertimbangkan kemungkinan perang habis-habisan. Peringatan Perang Dunia Ketiga ketika pemimpin Hizbullah berjanji untuk menghukum Israel apapun konsekuensinya. Melamed mengatakan, setiap serangan signifikan Iran terhadap Israel kemungkinan besar akan ditanggapi dengan skala yang sama untuk menunjukkan keterkejutan dan kekaguman terhadap Iran dan visi hegemoniknya. Para pemimpin Israel telah menggembar-gemborkan daftar sasaran strategis mereka selama beberapa hari terakhir baik dalam serangan pendahuluan di Suriah dan Lebanon, namun juga dalam menyampaikan pesan bahwa Israel berencana melakukan perubahan yang dinamis dan cepat dari pertahanan ke serangan. Pada akhirnya, yang menjadi persoalan bukanlah apakah, bagaimana, atau kapan, melainkan cakupan dan dampak respons Iran yang akan menentukan fase selanjutnya dalam konflik di Timur Tengah. Jika serangan Iran digagalkan atau Israel dan koalisi pimpinan AS mampu mencegat respons Iran, kemungkinan besar serangan balasan Israel akan dibatasi dan tidak berskala besar. Dia menambahkan, jika serangan Iran besar dan berhasil, respons Israel kemungkinan besar akan menimbulkan kehancuran serupa di tanah air Iran dan wilayah manapun yang dikuasai oleh proksinya di seluruh kawasan. Sementara itu, mantan Direktur Jenderal CIA Petraeus mengatakan kepada Iran International bahwa respons Israel akan bergantung pada tingkat kehancuran akibat serangan Iran. Dia mengklaim bahwa jika YRGC merusak infrastruktur penting apapun, Israel harus merespons dengan cara yang sangat besar, tidak seperti cara mereka merespons serangan pesawat tak berawak Houthi, dan mereka menyebabkan kerusakan besar pada pelabuhan Hodeidah di Yaman. Satu-satunya serangan langsung Iran terhadap Israel yang diluncurkan pada bulan April tahun ini mendorong IDF untuk melakukan serangan udara terhadap kota Isfahan di Iran Tengah. Serangan tersebut terbatas namun merupakan unjuk kekuatan dari Yerusalem karena mereka menunjukkan kesediaan untuk menargetkan situs yang memiliki fasilitas nuklir. Fasilitas semacam ini biasanya ditemukan di bawah tanah dan sulit untuk ditargetkan, namun sebuah serangan, meskipun gagal, masih dapat dianggap membuat marah Iran. Israel juga dapat memulai serangan terhadap pejuang yang didukung Iran di Suriah, Lebanon atau Irak, namun opsi ini mungkin dianggap terlalu lemah. Jalan tengahnya kemungkinan besar adalah sasaran utama militer akan diserang seperti silo rudal atau pangkalan angkatan laut. Iran bisa batalkan serangan balas dendam terhadap Israel dengan imbalan gencatan senjata di Gaza. Timur Tengah,
dan sebagian besar dunia bersiap menghadapi Iran untuk melakukan serangan balas dendam terhadap Israel atas pembunuhan pemimpin politik Hamas. Namun bisakah Teheran bersiap untuk mundur sebagai imbalan atas kemajuan dalam perundingan perdamaian Gaza? Itulah harapan para pemimpin regional yang berkumpul pada pertemuan darurat di Jeddah. Saat itu hari Rabu dan dunia berada dalam kegelisahan. Penerbangan melintasi Iran dan negara-negara tetangganya dibatalkan di tengah kekhawatiran bahwa rudal dapat terbang kapan saja, sehingga memicu peningkatan perang Israel di Gaza. Ketika negaranya berada di ambang memicu perang regional, penjabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri berbisik kepada seorang ajudannya yang membungkuk untuk menangkap kata-katanya. Menteri Luar Negeri Kamerun duduk di sebelah kanan Bagheri, Yaman di sebelah kirinya, bersama dengan ruangan yang penuh dengan menteri luar negeri lainnya dari negara-negara mayoritas Muslim, semuanya hadir untuk membantu mencegah situasi berubah menjadi konflik yang lebih luas. Sejak pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran pekan lalu, para pemimpin Republik Islam telah bersumpah akan membalas dendam terhadap Israel yang mereka klaim bertanggung jawab. Israel belum mengonfirmasi atau menolak bertanggung jawab. Tempat yang sederhana untuk upaya terakhir untuk meredam kemarahan Iran adalah markas besar Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan standar modernisasi dan kemewahan Arab Saudi. Letaknya di sudut kota Jeddah yang berdebu dan tidak mencolok. Permainan di dalam ruangan tersebut, jika bisa disebut demikian, dengan hati-hati diartikulasikan kepada CNN oleh Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, yang keluar dari perundingan berisiko tinggi untuk mempromosikan inisiatif yang diperjuangkan oleh kerajaannya yang rentan. Langkah pertama menuju penghentian eskalasi ini mengakhiri akar permasalahannya, yaitu agresi Israel yang berkelanjutan di Gaza. Dorongan untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu agar melunakkan pendiriannya dalam negosiasi gencatan senjata dengan Hamas bukanlah hal baru. Namun imbalannya kali ini mungkin jauh lebih menarik dibandingkan upaya sebelumnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan dan sekutunya telah berkomunikasi langsung dengan Israel dan Iran bahwa tidak seorang pun boleh meningkatkan konflik ini, dan menambahkan bahwa negosiasi gencatan senjata telah memasuki tahap akhir dan dapat terancam jika eskalasi lebih lanjut terjadi di tempat lain di wilayah tersebut.